Tadi sudah sedikit disinggung ya sama Teh Yeyen kalau Meta Jabar itu adalah sebuah gerakan gitu, gerakan yang apa namanya? Gerakan yang kami bangun itu berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan pengalaman sih ya, berdasarkan masalah yang sedang kami hadapi dalam keluarga waktu itu. Jadi ini sedikit agak panjang mungkin ya ceritanya, tapi intinya Meta Jabar itu lahir dari masalah keluarga kami dan kami rumuskan gitu ya, kami gali akar masalahnya. eh, dan lahirlah gitu Meta Jabar ini karena gerakan ini merupakan eh, masalah tadi ya lahir dari masalah yang kita itu prihatin banget ngelihat anak-anak itu kok kayaknya tuh kurang bertanggung jawab gitu. Bahkan sekarang kan banyak orang dewasa pun yang eh, terlihat kurang bertanggung jawab atau bahkan tidak bertanggung jawab. Nah, jadi dari sanalah timbul inisiatif kami, saya dan suami waktu itu eh, membuat gerakan ini kayak gitu. Yang mudah-mudahan ke depannya kita bisa bergerak bersama-sama gitu ya untuk membangun eh, tanggung jawab anak mulai dari rumah kita sendiri. Gitu Teh. Teh yang masih mute. Nah, Ngopas yang sekarang pun jadi salah satu apa ya? Ini baru yang pertama kalinya ya, Teh ya? Apa Nah, sudah pernah sebetulnya yang sebelumnya? kedua sih. Oh, yang kedua. Yang kedua, yang pertama itu waktu itu sama Teh Ama kita membahas problematika remaja ya waktu itu. Cuman kalau waktu itu kita bikin untuk kalangan sendiri, jadi bukan terbuka untuk umum. Nah, alhamdulillah sekarang kita mulai melebarkan sayap nih, biar dampaknya bisa terasa sama orang banyak gitu. Oke, iya. Nih, kalau teman-teman misalnya, boleh dong apa tulis nama sama apa alamatnya. Boleh ya, nanti sekalian kita perkenalan gitu ya. Oke, Tevani nih, menarik nih. Hari ini kita akan membahas tentang fitrah based education. Nih, kebetulan saya juga sedang kayak meraba-raba sebenarnya apa sih ini? Ini tuh produk apa dan seperti apa? Yang apakah ini akan berdampak banyak? Apakah pendidikan fitrah ini nantinya itu apakah untuk anak-anak sendiri ataupun nanti orang tuanya pun harus bagaimana gitu loh gitu. Jadi coba Dete lepas dulu apa sih sebenarnya FBE itu? Nah, apa ya FBA ya? Kayaknya sebenarnya si FBA ini sudah tidak asing ya buat buat semuanya gitu karena sudah banyak sekali dibahas oleh ustadz-ustadz ya terutama oleh foundernya Ustadz Haris Santasa Allahyarham. Nah, jadi pada intinya sih FBA itu adalah pendidikan berbasis fitrah. Jadi tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk kita sebagai orang dewasa. Gitu. Ketika kita memahami apa ya? Kayaknya langsung aja ke itu kali ya. Saya udah bikin sedikit rangkuman nih Teh Yeyen. Rangkuman materi ini tapi sebelumnya mau disclaimer dulu karena saya itu bukan ahli. Jadi masih sama-sama belajar. Saya baru menerapkan FBA ini di dalam keluarga baru berapa tahun ya? Sekitar 8 tahun. Dan kalau dikatakan udah expert, mah belum gitu ya. Tapi ini saya berusaha untuk merangkum sesederhana mungkin supaya kita bisa bersama-sama memahami FBA ini dengan lebih mudah dan lebih apa ya, lebih jernih gitu. Gitu. Saya izin share screen ya, Silakan Teh. bentar.
Nanti untuk teman-teman yang ingin, karena ini judulnya itu ngopas, ngobrol parenting asik. Nah, jadi buat teman-teman jangan ngerasa apa ya, aku kayaknya ini jawabannya salah atau apa kayak gitu. Enggak ya, tapi di sini kita sharing bareng-bareng karena kita akan belajar bareng-bareng. Ya Teh ya, kayak gitu. Iya, betul. Jadi nanti kalau misalkan ada hal yang misalkan kok nggak sesuai ya dengan yang dipahami, silakan diinterupsi atau ditulis aja di kolom chat. Terus kemudian kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silakan juga boleh raise hand atau ditulis juga di kolom chat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada ya? Sudah muncul belum? Oke. Sudah Teh, sudah muncul. Sudah ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman ngobrol. Saya manggilnya teman ngobrol ya, karena ini acaranya ngopas, ngobrol ngobrol parenting asik. Jadi saya manggilnya teman ngobrol. Nah, jadi malam ini kita akan sama-sama berkenalan dengan Fitrah Basic Education sebagai pondasi membangun karakter. Kenapa membangun karakter? Karena sesuai dengan gerakan Meta Jabar, yaitu untuk membangun tanggung jawab anak dari rumah. Kita mulai dari tujuan penciptaan manusia gitu. Allah itu kan menciptakan kita bukan tidak dengan tujuan gitu, tapi ada tujuannya yang jelas. Kita sudah sama-sama tahu dan sama-sama yakin bahwa manusia itu diciptakan untuk beribadah, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 gitu ya. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30, Allah juga menyebutkan bahwa Allah ingin menciptakan khalifah atau menjadikan khalifah gitu ya, khalifah di muka bumi. Nah, berkaitan dengan peran kita sebagai khalifah ini, tentunya Allah tuh nggak mungkin lah eh, ngasih kita tugas, tapi kita nggak dikasih modal. Bener nggak? Gitu ya. Ketika kita diberikan tugas, pasti Allah memberikan modal. Apa tuh buat modalnya? Allah sudah memberikan potensi kepada setiap diri manusia itu sejak lahir. Nah, apa ini potensinya? Potensi yang Allah berikan kepada kita itu adalah berupa fitrah-fitrah. Nah, fitrah ini yang nanti akan kita gunakan untuk menjalankan misi personal dan misi komunal. Nah, jika kita berbicara tentang fitrah, fitrahnya itu teh ada apa aja gitu ya. Kalau di dalam buku FBE karyanya Ustadz Haris Santosa, Allahu yarham, fitrahnya itu diklasifikasikan menjadi 7. Yang pertama adalah fitrah iman atau fitrah keimanan. Terus yang kedua adalah fitrah belajar, fitrah bakat, fitrah jasmani, kemudian fitrah seksualitas atau gender, fitrah estetika dan bahasa, dan terakhir adalah fitrah individualitas dan sosialitas. Nah, semua fitrah ini sudah ada di dalam diri kita. Sudah ada di dalam diri anak-anak, bahkan ketika mereka baru dilahirkan. Nah, bagaimana fitrah-fitrah ini bisa kita gunakan untuk menjalankan misi kita yang tadi sebagai khalifah, sebagai hamba gitu yang diwajibkan untuk beribadah. Maka fitrah-fitrah ini harus dibangkitkan, ditumbuhkan, dan dirawat. Kayak begitu. Siapa yang akan membangkitkan? Siapa yang akan menumbuhkan dan merawat? Tentu kita sebagai orang tua dan pendidik seperti itu. Nah, jadi pola pendidikan yang mentransformasi fitrah apa menjadi kekuatan untuk menjalankan misi dari Allah Subhanahu wa taala inilah yang kita namakan pendidikan berbasis fitrah atau fitrah based education. Nah, jadi ini menjawab pertanyaan yang tadi ya. Apakah pendidikan berbasis fitrah atau FBE ini hanya diperuntukkan untuk anak-anak? Tentu tidak. Ya, kalau misalkan kita melihat ke definisi yang tadi, tentu saja tidak. Karena kita sebagai orang dewasa pun memiliki fitrah-fitrah ini. Dan nampaknya sih kita
kita sebetulnya belum belum apa ya? Mungkin ada dari kita yang belum benar-benar mengembangkan dan merawat fitrah-fitrah yang sudah kita punya, kayak begitu. Dan pertanyaan yang terjawab juga kemarin pertanyaan dari Mbak Rini ya. Mbak Rini, ketika Mbak Rini menanyakan apakah FBE ini hanya sesuai untuk keluarga yang anak-anaknya homeschooling gitu ya. Tidak. FBE ini bisa kita aplikasikan dalam pendidikan keluarga kita. Nah, bagaimana gitu, bagaimana kita memulai FBE ini di dalam pendidikan rumah kita gitu ya. Kita fokus ke dalam rumah karena memang eh, apa ya, rumah itu kan apa ya, apa ya istilahnya, kok mendadak ngeblank ini. Jadi rumah itu adalah sub terkecil dari peradaban. Jadi peradaban itu akan terbangun ketika terdiri dari banyak-banyak keluarga. Kayak gitu. Nah, pertama yang harus kita lakukan dalam mempraktikkan atau mengaplikasikan FBE ini dalam pendidikan keluarga, kalau di dalam bukunya, Ustaz Hari menyebutkan bahwa kita harus mengawalinya dengan tazkiyatun nafs, gitu, membersihkan diri. Artinya apa? Artinya kita harus benar-benar yakin bahwa Allah itu memang sudah memberikan potensi-potensi itu kepada anak-anak kita. Jadi ketika kita punya anak eh, dengan beragam motif gitu ya, dengan berbagai macam karakter, kita sudah tahu, oh ini adalah fitrah yang Allah berikan dan saya sebagai orang tuanya pasti mampu untuk mendidiknya gitu. Kenapa? Karena anak ini dititipinnya ke saya gitu. Anak ini dititipinnya di rumah kami, bukan di rumah orang lain. Maka siapa yang akan bisa mendidik anak tersebut? Ya kitalah sebagai orang tua yang pasti akan bisa mendidik anak tersebut. Kayak gitu. Yang kedua, setelah tazkiyatun nafs, eh, kita di apa ya disarankan untuk menyamakan misi keluarga kayak gitu. Kita disarankan untuk menyamakan misi keluarga karena kalau di dalam bukunya Ustaz Hari itu disebutkan ya, mendidik berbasis fitrah itu memerlukan lebih banyak waktu untuk menemani tumbuh kembang anak-anak. Jadi eh, memang kita ya harus berkorban gitu. Ayah dan bunda harus bersepakat untuk meluangkan waktu eh, dengan sadar penuh gitu ya, menemani anak-anak tumbuh dan berkembang. Kemudian mendidik berbasis fitrah itu bukan mengajarkan hal akademik. Jadi berbeda ya nanti antara homeschooling dengan home education. Gitu. Kalau misalkan homeschooling kita kan kadang-kadang identiknya dengan akademik gitu, pelajaran akademik yang terus yang disampaikan. Yang ketiga, pendidikan berbasis fitrah itu sangat menghargai keunikan anak. Jadi tidak ada tuh anak yang satu dengan yang lain itu sama gitu. Maka di dalam FBE itu kita jarang banget ketemu sama yang namanya tips dan trik parenting gitu. Jadi yang ada ini gitu, yang ada adalah framework. Framework ini adalah panduan kita untuk membuat kegiatan, panduan kita untuk membuat kurikulum untuk anak-anak. Yang selanjutnya adalah merancang program pendidikan anak memerlukan kesamaan misi antara ayah dan bunda. Kemudian kalau di rumahnya tidak hanya ada ayah dan bunda, tentu juga kita harus menyamakan misi dengan semua orang yang ada di rumah. Misalkan di rumahnya ada kakek dan nenek, ada om dan tante, gitu ya, ada saudara-saudara. Maka sebisa mungkin kita bisa menyamakan misi tersebut. Nah, kalau teman-teman yang punya buku FBE supaya lebih mudah, mungkin bisa dibuka ya bukunya. Ini kebetulan buku saya untuk frameworknya yang versi 7.0. Sebetulnya sekarang sudah ada yang baru, yang versi 8.5. Tapi sebenarnya intinya sama saja. Hanya yang versi terbaru itu biasanya lebih lengkap. Nah, bagaimana cara kita membaca framework ini?
Kalau misalkan dilihat di sisi kiri itu ada kolom-kolom fitrah, fitrah-fitrah apa saja yang tadi sudah kita sebutkan. Terus di kolom paling atas itu ada fitrah perkembangan menurut tahapan usia. Jadi ada fase pralatih, ada fase preakil balik 1, preakil balik 2, sama posakil balik. Gitu ya. Kemudian di sini ada kolom yang berwarna putih. Nah, ini adalah metode yang bisa kita terapkan dalam pendidikan di rumah gitu ya untuk menerapkan FBE ini. Nah, sebetulnya untuk apa ya? Untuk membaca framework ini sih enaknya memang lebih kita lebih fokus gitu ya per tahapan usia. Atau mungkin kita bisa membahas lebih jauh berdasarkan fitrah-fitrah yang adanya. Nah, untuk malam ini tidak akan saya bahas lebih banyak karena waktunya juga terbatas ya. Karena kan kalau misalkan bahas semuanya kayaknya nggak akan selesai dalam waktu 1 jam. Kayak gitu. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa berdiskusi lebih dalam, lebih detail tentang fitrah-fitrah yang ada di dalam eh, FBA ini atau fitrah-fitrah yang sudah Allah instalkan ke dalam setiap diri manusia. Nah, terus timbul pertanyaan, apa hubungan FBE dengan membangun karakter? Pasti ada yang bertanya, apa hubungannya? Emang ada ya hubungannya? Kira-kira ada nggak hubungannya? Kira-kira ada nggak ya hubungannya? Ya kayaknya masih pasti hubung. Ada, Nggak pasti mungkin nggak ada ada. hubungannya. Pasti Pasti ada. ada ya. Nggak mungkin kalau enggak gitu ya. Kalau kalau nggak berhubungan ngapain juga dibahas ya? Oke, jadi eh, tadi kita berbicara karakter ya. Karakter itu kalau dalam FBE itu ada dua. Ada yang disebut dengan karakter kinerja. Nah, karakter kinerja ini terbentuk karena menumbuhkan fitrah bakat. Jadi kita orang-orang yang fitrah bakatnya itu tumbuh dengan baik, tumbuh dengan paripurna, maka dia akan mempunyai karakter kinerja yang bagus gitu. Jadi orang-orang yang produktif gitu ya. Yang kedua adalah karakter moral. Nah, karakter moral ini terbentuk setelah menggembleng adab. Jadi kalau karakter kinerja ini dia karena adanya di fitrah bakat ya, dia udah diinstal nih sama Allah, udah dikasih nih sejak lahir. Orang tua atau pendidik tugasnya hanya menumbuhkan, membangkitkan, dan merawat. Nah, sedangkan untuk karakter moral ini adalah prosesnya orang tua harus apa ya? Kalau istilah kerennya itu outside in gitu. Dari luar kita ajarkan gitu. Bagaimana artinya eh, kita disarankan untuk mulai gitu, mulai melatih mereka, mulai memberitahu mereka mana yang hak, mana yang tidak, mana yang merupakan hak kamu, mana yang hak orang lain. Seperti itu. Tapi Oke. kan prosesnya juga nggak bisa langsung langsung itu kan langsung apa ya langsung keras gitu. Kita juga harus menyesuaikan dengan tahapan usia mereka. Oke. Kalau misalkan pertanyaannya ini teh bakatnya gitu atau karena kurang adab, ya bisa jadi itu adalah karena dorongan dari bakatnya teh. Anak-anak yang cenderung keras kepala, kekeh petekeh gitu ya kalau bahasa Sunda. Enggak, kalau misalkan dia udah punya pendirian susah banget digeser-geser gitu. Bisa jadi itu anak-anak yang memang sudah dia punya bakat untuk jadi pemimpin. Maka kita sebagai orang tua yang menyadari itu
kita harus mulai nih meracik formula gitu ya, meracik kurikulum. Gimana nih biar si bakat kepemimpinannya ini tetap tumbuh, tapi dia juga tidak menzolimi yang lain kayak begitu. Jadi nanti kita yang nanti akan meramu sendiri gitu, bagaimana cara yang tepat karena kan yang tahu karakter masing-masing anak adalah kita ya, gitu Teh Oh, Yaya. Nah, yang sudah oke. ada raise hand, Oke, yang udah raise hand ini ada Mbak Yulianti nih. Silakan Mbak Yulianti bisa open mic-nya. Itu dulu, Ya, perkenalkan dulu sama dari mana ya. oke. Siap. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Yulianti, berasal dari Kabupaten Majalengka. Saya senang sekali dan sangat bangga berada di lingkungan, berada di grup ibu-ibu hebat yang sangat luar biasa, bisa banyak menginspirasi saya dan eh, saya juga baru mengetahui ada pembelajaran berbasis fitrah gitu ya. Sangat menarik sekali untuk digali. Kebetulan bukunya juga saya belum punya gitu ya. Saya baru bergabung nah, di sini gitu. Sangat Nggak menarik. apa-apa, nggak apa-apa. Buku bisa menyusul. Iya, Kadang ada jadi yang bukunya nggak dibaca, Bu. eh, betul, betul. Jadi kita ngobrol ini ngobrol yang sangat bermanfaat, bisa menginspirasi kita semua sebagai ibu yang berada di era digital ini yang benar-benar orang tua dituntut untuk lebih smart dan lebih bijak untuk apa mendidik putra-putri kita gitu. Karena pendidikan kita di zaman dulu sangat berbeda dengan pendidikan sekarang. Kalau kita tidak dibekali dengan pendidikan seperti yang ngobrol seperti ini, kita akan kelimpungan malah mau gimana gitu. Rapot saja sekarang udah berbeda. Pembelajaran di sekolah sekarang sudah berbeda juga dengan yang dulu gitu. Jadi kita dituntut untuk lebih ini. Nah, saya tertarik dengan pendidikan berbasis fitrah ini dan ingin menggali lebih dalam lagi, ingin belajar dari Teh Yen dan Teh eh, siapa? Tiffany, Tiffany. Teh Fani ya, iya, ya Teh Fani. Eh, Nah, ya, itu berarti tadi kan fitrah yang apa itu tuh? Fitrah yang pakat itu bisa udah dilahir sejak lahir gitu, tetapi kita terus distimulasi akan lebih maksimal gitu. Tetapi kalau eh, moral ya 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 Teh ya, moral itu ya, mungkin tergantung atau gimana intervensi si orang tua untuk menstimulasi supaya fitrahnya adab itu muncul dan kuat. Mungkin itu bisa dipengaruhi dari pola asuh mungkin ya. Nah, pola asuh betul. seperti apa yang akan membawa anak kita gitu. Kita mau dididik seperti apa, mau dibawa seperti batu atau seperti bunga. Mungkin itu bagaimana pola asuh dari orang tua. Nah, yang saya akan tanyakan bagaimana caranya untuk menggabungkan antara menggali potensi yang sudah ada, fitrah yang sudah ada supaya itu lebih maksimal dan lebih terarah tanpa kita itu bagaimana ya seperti tadi yang Teh Yen aja obrolkan, aduh bagaimana ya mendidik ke anak yang sekarang itu perlu energi energi yang sangat kuat gitu. Nah, dengan lemah lembut seperti apa dan kita menyikapi sebagai orang tua itu harus seperti apa dan bagaimana supaya anak-anak kita itu fitrahnya benar-benar optimal dan sesuai harapan kita gitu sebagai orang tua gitu. Dan bisa fitrah-fitrah yang sudah diberikan sejak lahir itu benar-benar semuanya terstimulasi dengan baik gitu. Mungkin itu Teh Yeyen, Teh Fani.
mohon maaf, saya jadi banyak berbicara di sini. Tidak apa-apa Ibu, Karena kalau yang namanya ngobrol kan kita banyak berbicara. Kalau saya jadi banyak tertarik diam ini dengan namanya ibu-ibu yang hebat gitu. enggak, Ibu juga udah hebat kayak gitu, Masya Allah. Terima kasih Alhamdulillah. ya. Oke. Ya, terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Majalengka buat ibu-ibu semuanya. Teteh-teteh bukan ibu ya. Masih muda-muda. Waalaikumsalam Kan itu banyak warahmatullahi saya wabarakatuh. ketangkep nggak apa itu apa sih pertanyaan dari Ibu Yanti ini. Ya, jadi gimana caranya kita mendidik anak-anak dengan tetap menumbuhkan fitrah mereka, tapi juga tetap menanamkan adab. Ada caranya ya, pakai FBI ini. Ya, pakai FBI ini. Jadi nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam bagaimana caranya kita menumbuhkan kedua kedua fitrah ini gitu ya, menumbuhkan bukan fitrah, menumbuhkan kedua karakter ini, baik karakter kinerjanya maupun karakter moralnya kayak gitu. Jadi nanti insya Allah Teh Yulianti ya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena kalau dibahas di sini yakin nggak akan cukup waktunya. Tadi Karena itu saya pun pertanyaan sekarang Ibu Yanti masih itu mencari. menyeluruh sekali kayak untuk Iya, betul. karena memang Pertanyaan Harus menyeluruh harus banget bukunya gitu. Teh Jadi Yeyen, Teh Fani harus bukunya saya baca gitu biar iya jelasin benar. sekarang gitu kan. Ini kalau kalau ada rezeki lebih boleh beli ya. Tapi kalau misalkan kayaknya belum ada budgetnya, ya bolehlah pinjem-pinjem dulu. Saya juga dulu sebelum punya pinjem kok. boleh deh yang Harganya lumayan. boleh minta PPT yang punya Teh Fani. Boleh ya? Nah, Eh, gimana? Gimana? materi yang tadi disampaikan boleh nggak? Ah, Yang iya, iya. PowerPoint. Iya, mangga. Oke. Oke. Ya, Boleh lah Teh, mungkin tipis-tipis nanti ya, dibahas itu dulu. ya Teh Yulianti ya, untuk teknisnya bagaimana cara membangkitkan kedua karakter itu, bagaimana cara kita mendidik biar karakter-karakter ini tumbuh paripurna gitu. Nanti insya Allah kita di pertemuan selanjutnya, dan insya Allah juga kalau perlu kita akan mendatangkan ahli-ahli. Jadi bukan sama praktisi aja semacam saya yang masih belajar gitu, tapi kita datangkan ahli yang bisa menjelaskan lebih detail kayak gitu. Tapi Itu lebih aja. lebih efektif dari praktisi karena kita langsung terjun di lapangan. Kalau hanya teori ya, cuman kita untuk dikonversi antara teori dan praktisi kan lebih apa ya, lebih relevan Lebih gitu. nyambung, lebih Tapi cepat. keren. Oke deh. Ya, Wah, lebih ada based dari on Teh, practice gitu ya. iya, ada dari Teh Afrah nih. Ada dari Teh Ya, Afrah. mangga Teh Oke, Afra. bangga Teh Afrah. Silakan. Iya, sebelumnya mohon maaf karena suaranya lagi sakit, jadi agak serak ya. Ah iya, Terima nggak kasih apa-apa. Sudah apa? Lekas sama. sembuh Teh Afrah. Silakan Teh Afrah. Amin. Nggih. Pertanyaan saya, putri saya kan usia 10 tahun, homeschooling. Lantas, kan ada kayak kelas-kelas gitu ya. Maksudnya selain di rumah, saya menawarkan pada Ananda untuk join ke kelas lain gitu loh. Misalnya yang terdekat kemarin itu ada kelas menggambar gitu. Kebetulan itu sejalan dengan proyek kami. Nah, Ananda itu ketika diberitahu Madales ini mau nggak, antusias. Tapi ketika di tempat itu tiba-tiba itu kayak nggak antusias lagi gitu. Nah, gimana maunya? Sedangkan ketika gurunya bertanya, misalnya namanya, terus tanya apa yang berkaitan dengan di les itu dia diam aja gitu loh. Sehingga Usia saya berapa tahun Teh? Mbak, usia 10, berapa tahun? 10 Oh, usia 10 tahun. Masuk. Perempuan laki? perempuan. Oh, perempuan. Ya.
Itu kan saya mikirnya tuh lebih ke adab gitu loh. Kalau kan kayak kita kan dari kecil itu orang tua udah nanemin betul sama orang tua harus hormat, harus gimana gitu kan. Sama orang yang lebih tua itu. Nah, saya merasa daripada dia nggak ini ya, adabnya kurang, udahlah pulang aja batin saya. Itu dalam diri itu kayak ada pergolakan gitu loh. Satu sisi ya tadi tentang adab itu, di sisi yang lain tetap dia kan sudah milih ini gitu loh. Tapi kenapa kok nggak diselesaikan gitu loh? Saya khawatir itu nanti jadi kayak kebiasaan. Nanti ada tawaran program lain apa, antusias di awal ternyata nggak jalan. Coba-coba doang. Iya. Ya, Cuma pengen coba-coba nyicip-nyicip doang ya. Mbak Afra iya. kayak gitu ya. Ya, Gitu. jadi kan kayak tadi ada pergolakan gitu. Harusnya gimana ya? Di sisi yang lain Iya. kan memang saya pernah baca soal bakat anak kan memang kalau usia segitu ya belum bisa diklik kok dia bakatnya ini gitu kan. Enggak, tapi kan orang tua ngenalin gitu ya. Gitu. Oke, 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 Jadi oke. Sudah mulai tertangkap mungkin ya. Kayak pertanyaannya ini bagaimana pada intinya cara, intinya apa Mbak? Takutnya saya salah ya mendefinisikan. eh, persoalan adab yang pertama sama persoalan pengembangan bakat tadi gitu. Itu gimana kalau kondisi kayak gitu? Karena kalau dari sisi bapaknya tetap bertahan, tetap di situ harus diselesaikan dengan konsekuensi yang dia sudah ambil keputusan gitu. Kalau menurut bapaknya gitu. Tapi saya mikir kan dia belum bisa dipaksa-paksa gitu loh. Ya kan ya karena usia Iya, itu gitu loh. Jadi iya. ikut yang mana nih? Saya kira ikut yang Jadi mana? bingung ini. Jadi berbeda pendapat ini. Kemarin Jangan-jangan tadi sampai rusuh itu ibu sama bapaknya malah yang jadi berantem ya. Yang ini stop, yang ini terusin, terusin. bingung kan sama adab tadi gitu loh. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Tapi kita kalau Iya. boleh itu Iya. tentang sibling rivalry itu loh yang antara saudara. Itu kan putri yang kedua saya itu usia 7 tahun. Nah, itu kayak apa kan saya itu berusaha menempatkan tugas di rumah atau tugas sekolah itu kan sesuai dengan kemampuan menurut saya ya. Nah, tapi kadang mereka ini lucu. Misalnya yang 7 tahun, kenapa punya mbak tuh lebih bagus? Gitu, gitu kadang. Jadi Terus kayak gitu. Iya. yang kakak itu irinya ke Irinya adiknya. lagi. Oh, Kan irinya ke adiknya adiknya. belum, Iya. adiknya Iya, kan iya, belum iya. Iya. wajib Oh baca iya. tulis. Oh iya, sibling rivalry mungkin ya ke situ ya. Oke Ya, deh. yang adiknya itu saya Oke. bantu misalnya dalam perkara tugas-tugas yang saya berikan. Kakaknya, kok mesti dibantu terus? Aku nggak pernah dibantu. Gitu. Jadi yang adiknya iri kalau kakaknya lebih bagus, kakaknya iri karena adiknya dibantu gitu. Itu Aduh, gimana ya biar kacau itu pasti. Bisa fitrahnya banyak itu, ledakan ini. makanya biar fitrahnya tetap terjaga gitu, gimana ya Teh? Iya, oke. Kayaknya udah mulai Oke. tertangkap ya Iya. Tiffany ya. Emang ya seperti itulah anak-anak. Silakan Teh mohon ditanggapi Teh. Iya. Eh, Tadi pertama urusan pengembangan bakat dengan konsistensi mungkin ya. Anak-anaknya belum konsekuen gitu, udah dimasukin ini Iya. tapi baru nyobain sebentar udah bosen. Kayaknya nih ada deh yang lebih pengalaman nih untuk urusan-urusan yang kayak gini. Kita panggil aja ya. Orangnya udah Iya. senyum-senyum nih. Teh apa? Udah kayaknya udah gemeteran, udah pengen komen kayak gitu. Ayo open mic. Ya Teh, Nah, gimana nih? Ini oke Teh deh. Amal banyak banget nih pengalaman kalau untuk urusan-urusan yang pengembangan bakat. Monggo Teh, monggo. Monggo. Silahkan, mangga. Iya, tadi tuh Mbak siapa Mbak Afrah ya. Hmm. Ya kalau untuk
sama mungkin ya pengalamannya. Kebetulan saya punya 3 anak yang juga memang sejak awal tuh seneng banget pindah-pindah gitu ya Teh Fani ya. Teh Fani mungkin suka denger curhatannya gitu ya. Jadi kecuali anak ke satu, satu kedua tuh lumayan lah, nggak terlalu banyak gitu ya Mbak. Nah anak ketiga ini yang aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini, aku mau itu. Untuk olahraga saja dia sudah coba sampai 6 cabang olahraga gitu ya yang sudah dicobanya dari mulai futsal, berkuda, basket dan segala macam itu sudah ada sekitar 6. Nah, cuman kalau saya selama memang itu pembiayaannya, karena tetap balik lagi ke biaya, katanya selama memang pembiayaan masih rasional, saya sih masih ikutin terus karena ya di fitrah bakat itu kan memang kuncinya 3B itu ya Teh ya. Jadi memang anak-anak itu harus diberikan lingkungan yang beragam, kemudian apa namanya? Kegiatan yang beragam dan juga orang-orang yang beragam. Nah, saya sama suami berpikirnya, oke, karena masih usianya SD, jadi anaknya diikutin terus gitu, anaknya mau pindah ini itu sama. Oh ya sama Mbak, anak saya juga usianya 10 tahun yang udah nyoba 7 7 iya kalau nggak salah 7 cabur olahraga ya cabang olahraga tuh sampai 7 dicobainnya gitu. Jadi nyobain ini awalnya dia futsal Yang terus banyak. bosen, aku mau renang, renang udah bisa, eh, dia bilang, kayaknya aku bosen deh, aku pengen pindah lagi ke yang lain gitu. Nah, diikutin terus karena yang kita pegang di pendidikan berbasis fitrah itu adalah di usia anak-anak sampai di bawah 14 tahun itu memang yang diperbanyak ada 3B-nya tadi, beragam kegiatan, beragam lingkungan, dan beragam orang. Kami percaya insya Allah nanti selepas dia di atas usia 14 tahun itu semua akan menjadi sebuah kesatuan yang membentuk pribadinya gitu Mbak. Nggak apa-apa selama memang karena kebetulan saya tinggal di Tasik ya Mbak. Kalau di Tasik tuh masih murah-murah gitu ya kegiatan anak tuh sebulannya paling 100.000 gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita ikutin aja. Nanti juga akan jadi bahan sosialisasi anak, kemudian jadi bahan pertimbangan. Jadi ketika nanti anak memilih sesuatu itu sudah dengan pertimbangan banyak hal gitu. Beda sama generasi kita dulu mungkin ya Mbak ya. Kita dulu kayak kuliah segala macam tuh ya memang karena keterbatasan apa ya keterbatasan coba-coba dan keterbatasan informasi sehingga akhirnya banyak yang ngerasa salah jurusan dan lain sebagainya ya. Ini adalah bentuk ikhtiar kita. Kalau ingat ya, tapi kalau kata Ustadz Hari ya, saya ya memang bentuk ikhtiar orang tua tuh ya itu gitu supaya nanti anak ketika harus memutuskan di waktunya tuh dia sudah mengalami banyak. Cuman memang kita beri patokan itu SMP. Ini kalau untuk olahraga ya, misalnya olahraga itu hasil konsultasi ke ini memang di SMP mereka sudah harus milih satu jenis olahraga. Di SD itu mereka boleh nyoba banyak cabur, jadi masih multilateral seperti itu. Nah, nanti di SMP baru mereka harus fokus. Nah, sepertinya di kegiatan yang lain juga bisa sama. Kalau sudah masuk usia SMP, anaknya dikasih challenge aja gitu bahwa kamu mau fokus di mana, kamu boleh coba sebanyak-banyaknya yang kamu mau. Tapi ketika sudah SMP, kamu harus fokus ke salah satu. Hmm. Itu Oh saja. gitu. Ya, tapi tidak untuk Jadi cabur tetap. aja ya, Teh, bukan cabang olahraga aja. Berarti Iya. kita bisa macem-macem nih kayak gitu. Nih Teh, jadi tertarik saya kayak gitu. Jadi kalau misalnya anak belum Ada apa nih ya, ingat belum yang diper waktu kata Bu Septi itu. Ya, yang kayak Bu Septi juga kan usia 7 sampai 10 tahun itu masanya anak eksplorasi kan kayak kegiatan dan kayak aktivitas gitu kan. Jadi memang idealnya kita tidak membatasi anak pengen nyoba ini, pengen nyoba itu ya diturutin aja gitu. Kecuali memang ya tadi alasannya berkaitan dengan masalah biaya ya Tama ya. Ya, iya betul. berarti Karena kalau pertimbangan, usia berarti kalau apalagi usia kalau anaknya sebelum lebih dari satu. betul sekali. Gimana Teh ya? Berarti kalau usia sebelum 14 tahun itu hal yang biasa ya berarti Teh kalau misalnya kalau kan tadi yang kasusnya tadi yang Mbak Afra itu jadi anak tuh kayak terkesan apa ya takutnya itu terkesan cuma icip-icip doang kayak gitu. Nah, apakah yang terjadi di anaknya Mbak Afra itu adalah suatu hal yang wajar ataukah memang udah mungkin itu udah level ih, itu harus mulai harus agak diituin kayak gitu diarahkan tuh kayak gimana Teh?
Ini ke siapa? Ke Teh Fadil. Kalau untuk Ya ini maaf ya, saya off cam dulu karena untuk internetnya 10 kurang stabil. tahun, kalau untuk 10 tahun nggak apa-apa sih Teh. Memang masih ada Mhm, seperti itu. Jadi kayak icip-icip. mhm. Dia setelah nyoba banyak, pada akhirnya dia bakal berpikir lagi kan, misalnya nanti ya setelah dia, oh kayaknya yang enak tuh kegiatan aku yang dulu itu gitu. Nah, akhirnya mungkin Kayak gitu. ikut lagi. Jadi Oh, mungkin karena mm-mm, nggak masalah. mm-mm. Mungkin karena kayak baru satu macem, jadi dia belum bisa membandingkan rasanya yang mana mungkin ya, yang menurut dia enak gitu ya. Atau Oh, mungkin memang gitu. belum belum menemukan, ya belum ada perbandingan lah ya Teh ya intinya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nggak apa-apa sih Gitu. kalau di bawah 14 tahun. Sama Iya. kadang ada yang misalnya baru dua pertemuan dia happy. Ternyata mulai kan kadang kita kan program tuh, misalnya ikut kegiatan tuh ada programnya ya kayak waktu Ade Iya. belajar belajar menggambar itu loh, belajar animasi. Kan satu pertemuan tuh Mm-mm. sepaket satu Iya. programnya tuh 24 pertemuan ya sepaket. Dia 3 pertemuan awal semangat banget. Selanjutnya kalau kita udah bayar ya untuk 24 pertemuan, ya selanjutnya ibunya yang harus banyak ngolok gitu ya. Tapi setelah selesai satu paket, dia udah ya aku nggak mau lagi. Oke gitu. Oke gitu. Kalau kayak gitu. Gitu, gitu, gitu. Iya, iya, iya. Terus bagaimana nih, Teh? Kan tadi soal biaya nih, kalau aku kayak ke semacam mindsetnya apa sih yang harus kita tanamkan sebagai orang tua kayak gitu kan? Kan yang namanya itu kan ya lumayan juga ya, kalau misalnya kayak berbagai macam, apalagi dengan lebih dari satu anak kayak gitu kan. Nah, apa sih mindset yang Teteh tanamkan gitu kan dalam diri Teteh sendiri kayak gitu? Oh, ini tuh emang harus apa gimana gitu, Teh? Gitu. eh Kalau saya mungkin Pasti ya. ketika sama ya dulu Ustadz Hari ya, maksudnya Ustadz Hari apa? Ya, saya lupa ya. Ya beliau yang memang menekankan bahwa anak itu amanah. Itu aja sih Teh. Kalau saya, oh iya ya amanah gitu. Kalau misalnya amanah ya mungkin saya dititipkan rezeki juga ya memang untuk mereka gitu. Bukan untuk saya Hmm. dan suami saja berdua gitu. Jadi memang karena prioritas kami ke sana, ya sudah gitu. Mhm. Prioritasnya memang untuk pengembangan diri anak-anak dan kami percaya anak-anak itu nggak bisa, ya intinya kita nggak bisa apa ya nggak bisa fokus ke sekolah formal saja gitu ya nggak bisa kita tetap harus cari kegiatan di luar untuk mengembangkan bakat anak karena sekolah formal itu kan klasikal ya teh ya kelas ya maksudnya saya nggak berani berharap banyak sama sekolah Mhm. formal anak-anak rasanya nggak Mhm. adil kalau saya menekankan keinginan saya ke sekolah itu seperti apa gitu nah Oke. ya akhirnya memang kita sebagai orang tua yang memang harus pilih-pilih kegiatan gitu. Jadi memang kami siasatinya kami pilih sekolah meskipun kami punya keinginan ke sekolah tertentu gitu ya tapi kita lihat oh ya oke dana kita nggak masuk ke sana karena kami Mhm. dana pendidikan itu bukan hanya untuk SPP saja tapi juga kegiatannya di luar sekolah gitu mungkin Kayak gitu. masukin anak ke sekolah yang kami inginkan tapi nanti biaya kegiatannya jadi nggak ada gitu. Nah, kayaknya harus ada program bagaimana Quotes terbaik merencanakan kayaknya keuangan itu ya. pendidikan yang semakin wow sekarang ini ya. Gitu. Jadi ternyata anggaran pendidikan itu Oke. bukan hanya Itu pertanyaan kedua SPP, yang tentang sibling. Bu. Ya, tapi termasuk kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, Afra, apakah sudah terjawab? Kayaknya sih udah terjawab sih. Jadi kalau tadi ada kata bapaknya terusin, kata Mbak Afra stopin, ya kayaknya terserah yang mendanai aja gitu. Gitu. Jadi Dan tidak apa-apa, it's kalau okay. misalnya kalau misalnya kegiatan yang memang apa ya pertemuannya tuh udah sepaket ditamatin Mm-mm. dulu satu paket itu gitu. Nah, Nah, mm-mm. gimana caranya anaknya dibujuk gitu ya untuk kayak misalnya ya kayak kalau anak saya mungkin kayak les renang itu kan berarti udah bayar sebulan sebulan gitu ya. Ketika dia mogok di Iya. tengah bulan, ya bujuk gimana caranya supaya dia menyelesaikan. Karena anak juga harus belajar bahwa orang tuanya tuh ngeluarin effort loh untuk semua ini gitu Mm-mm. ya, untuk semua privilege kegiatan ini orang tua tuh ngeluarin effort di situ. Iya. Ketika sudah selesai satu rangkaian, baru nanti kita tanya lagi ke anaknya masih mau lanjut atau enggak. Kecuali kalau yang memang Oke. pertemuan satu pertemuan kan itu bisa putus kapan aja ya Mm-mm. Teh ya. Mm-mm. Mm-mm.
Iya, oke deh Teh Ama, Masya Allah. Oke deh, tentang yang sibling rivali nih. Nih, boleh dijawab sama Ama, Teh Ama boleh dijawab sama Teh Fani ya, tentang sibling rivali. Jadi anaknya yang umur 7 tahun itu, ya kan masih harus diperhatiin. Nah, ini yang 10 tahun nih suka sirik kayak gitu, gitu. Kok dia ditemenin, kok aku enggak ya, Ma? Kayak gitu. Apakah itu adalah hal yang wajar ataukah tidak wajar seperti itu? Gitu, Teh. Soalnya aku juga kayaknya Ya, seperti itu, ada kasusnya juga sama anak aku juga kayak gitu. Fani deh, boleh deh. sebetulnya sebetulnya sepertinya ini adalah masalah setiap keluarga yang anak-anaknya itu lahir dalam waktu yang berdekatan gitu ya. Kenapa? Mm-mm. Karena kan kalau dalam Fitra FBE sendiri, sebetulnya kan 0 sampai 6 tahun itu kan fase-fasenya egosentris gitu. Ketika si anak ini memang harus dijadikan pusat dunia. Dan kita coba berempati kepada mereka gitu ya. Apa yang mereka rasakan ketika udah mereka teh merasa aku teh harus diperhatiin gitu, aku teh jadi harus jadi pusat perhatian, tapi ternyata mereka tuh harus berbagi gitu, tiba-tiba harus Iya, berbagi benar. dengan adiknya gitu ya yang baru lahir. Nah, walaupun misalkan kita ngasih tahu adik kan masih kecil gitu, masih butuh apa ya, butuh perhatian lebih, butuh bimbingan lebih banyak, tapi eh, coba kita mulai berempati kepada mereka dan dilihat lagi apakah kita sudah memenuhi hak mereka gitu ya ketika usia 0 sampai 6 tahun itu gitu. Apakah tangki cinta mereka apa sudah terpenuhi ketika mereka di usia 0 sampai 6 tahun itu. Kalau misalkan memang belum, kita sadar itu belum gitu, maka ya sudah gitu. Kita bayar hutang nih ceritanya, bayar hutang Mhm, sekarang. benar. Itu yang Iya. eh, itu yang Mhm. saya terapkan dalam keluarga gitu ya. Karena kebetulan kan anak-anak juga ini lahirnya deketan gitu ya. Dari yang pertama ke yang kedua itu 3 tahun, dari yang kedua ke yang ketiga itu 2 tahun setengah. Dan itu memang tiap hari ya kayak gitu aja, iri-irian gitu kan. Ih, kok aku mau nggak ditemenin gitu. Ih, dia mau ditemenin mulu gitu ya. Ya sudah gitu. Ketika kita Iya. punya waktu Berarti, lebih, ya kita temenin yang besar. Mereka yang besar pengen iya. dibantuin ya ayo kita bantu. Sebagai sebagai cara kita untuk membayar hutang kita ke mereka gitu. Mhm. Kayak Cuma gitu. kadang kan Ini kayak sebenarnya mindset waktunya kita udah ya, lewat Teh. 5 menit ya. Iya, iya. Cuma kayak mindset kita itu kayak, aduh ya, apa sih ini, padahal anak udah gede. Ya mungkin dari tangki cintanya itu yang belum terpenuhi. Mungkin belum tahu mungkin bahasa kasihnya itu apa. Kayak gitu, gitu loh. Jadi silakan mungkin Mbak apa cari Nah, apa penasaran nih lagi yang bahasa menjadi kasih itu bahasa apa cinta. nanti. Kalau yang belum tahu ya, nanti tunggu episode berikutnya. Gak usah kayak begitu. Oke nih, Tete ini mau dilanjut nggak ya? Gitu. Ini tadi tuh ada di chat katanya Ini sebentar masih dulu ada ya. pertanyaan di kolom chat ya. Ya ada ya. Nih, Bang sama kayak apa ya? Yang mana tadi? Ya, masih ada waktu nggak? Masih masih. Masih. Gimana tuh? Paketin aja sampai jam 9. Mbak Rini katanya mau tanya, boleh? Sebentar aku nge-scroll ininya. Oke, boleh. Mungkin kalau ada yang mau tanya gimana, Teh Fani masih ada nggak waktunya? Kayaknya Tefani ngefix ya. Oh, nggak fix. Boleh deh. Nanti gini aja, sok sekarang aja dulu kan ada Teh Ama juga kayak gitu, ada yang lain juga. Oke, boleh, Iya, boleh deh. langsung saya sampaikan ya pertanyaannya. Iya. Oke, jadi saya sebenarnya tadi kan telat masuk ya, jadi nggak terlalu apa menyimak untuk materinya. Cuman mau tanya secara ini aja sih, secara keseluruhannya. FBE ini yang saya tangkap itu baiknya kan diterapkan sejak anak masih kecil ya. Nah, sedangkan anak-anak saya itu 2 orang kan, satu cewek itu udah menjelang 10 tahun, yang kedua menjelang 7 tahun. Nah, kira-kira kalau baru mau mulai menerapkan FBE ini ke anak-anak saya itu telat nggak sih? Terus kira-kira apa namanya? Apakah seperti semacam hutang pengasuhan itu yang maksudnya
yang kita menerapkannya baru di usia itu, yang seharusnya itu diterapkan waktu mereka masih bayi misalkan atau masih balita, itu apakah seperti itu nanti penerapannya gitu? Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Oke, boleh deh dijawab sama Teh Ama. Teh Ama punya jawaban gak ya? Atau mungkin dari teman-teman yang Mbak lain? Fani udah masuk lagi, Mbak Fani. Oke. Saya udah masuk lagi, tapi saya nggak tahu pertanyaan Mbak Rini apa. Iya. Oh iya, iya. Jadi pertanyaan Teh Rini itu Banyak bagaimana ya, Mak. kalau ya boleh deh, boleh siapa aja dulu Teh. Teh Ama boleh deh, Teh Ama itu dulu merespon dulu tadi. Teh boleh diulang dulu nggak? Barusan ada anak pulang, jadi perhatiannya ke sana dulu. Oh Ya, baiklah. jadi Iya, iya. tentang itu apa sih ketika Mbak Rini mau mulai mempraktekkan FBE di usia anaknya yang 7 tahun dan udah menjelang yang 10 tahun. Nah, apakah ini tuh semacam FBE itu semacam apa kayak harus membayar hutang pengasuhan kah seperti itu? Begitu ya mungkin Teh Rini ya? Apakah masih bisa gitu? Apakah nggak Apakah masih terlambat bisa? kayak gitu-gitu ya? Nah, iya, apakah sudah telat nanti disetrap gitu? Bagaimana nih Teh Ama nih? eh Ya itu ya, bahasa hutang pengasuhan itu kan sebetulnya rasanya jadi beban sekali gitu ya Mbak Rini gitu ya. Kalau di FBE sebenarnya eh, tidak memandang usia ya Teh ya, Mbak. Jadi kalaupun kita memulai di usia berapapun, yang penting adalah tuntas tuntas fitrahnya. Yang kita kejar tuh itu. Jadi bisa saja mungkin kita memulai dari usia 0 tahun, tapi ternyata ketika kita cek di 10 tahun tetap aja masih ada yang belum tuntas, ya otomatis harus kita tuntaskan dari awal. Nah, jadi mungkin lebih ke menyemangati aja gitu ya Mbak ini ya, di usia berapapun kita memulai, insya Allah bisa kok, bisa. Dan tidak ada istilah apa ya, seperti membasuh luka pengasuhan dan lain sebagainya gitu. Kita fokus saja pada menuntaskan fitrah-fitrahnya yang sekiranya belum selesai itu gitu. Jangankan di usia 7 tahun, Mbak, fitrah kita sendiri saja kadang itu tidak belum selesai gitu. Makanya kenapa di FBE ini sebenarnya enaknya itu dua-duanya gitu ya yang belajar tuh. Jadi kita sama pasangan. Dulu waktu masih ada Ustadz Hari itu ya sampai akhirnya kita dibikin sadar gitu bahwa oh ya ternyata aku tuh yang belum tuntas tuh fitrah ini ya. Oh suamiku fitrah ini yang belum tuntas. Jadi akhirnya kita saling belajar untuk saling support supaya fitrah kita suami istri itu ya membantu saling menuntaskan gitu loh Teh. Jadi nggak apa-apa Teh, ayo dimulai aja dulu. Iya. Oke, Jadi siap. ya kalau telat mungkin jadi PR-nya jadi kan sekarang jadi banyak PR ya. Jadi tahu kan Mbak Rini. Iya, Ya saya juga iya. sama. Ya Waktu itu benar. mau jadi saya banyak PR kayak gitu. Tapi ya ada kelegaan sendiri setidaknya tahu dan mau mulai dari mana tuh tahu gitu. Jadi mulai dari diri sendiri dulu kayak gitu ya. Jadi mulai dari menuntaskan fitrah ibu dulu, fitrah keayahan gitu ya mungkin Teh Ama ya. Ya betul. Sebetulnya Jadi di sambil FBI berjalan. ayah bundanya harus sadar dulu gitu. Sadar dulu, oke. eh, saya ini apa, fitrah saya yang belum tuntas apa, fitrah pasangan saya yang belum tuntas apa. Kita mulai dari memperbaiki kita berdua, baru nanti ke anak. Karena ketika fitrah kita belum selesai dengan diri gitu ya, ya kita juga beresiko abai sama fitrah-fitrah anak. Gitu. Bukan berarti Gitu. saya dan suami juga sudah selesai, tapi ya beriringan gitu. Kalau kalau kata Ustadz Hari ya kita tuh beriringan sebenarnya. Kita menuntaskan fitrah anak sembari kita juga menuntaskan fitrah-fitrah kita yang terlewat. Itu dan kalau di FBI itu kan slogannya ya Teh ya, kita mendidik dengan apa ya, santai itu apa sih? Apa Teh Van waktu itu Relax istilahnya tuh? dan Iya optimis. betul, relax dan optimis. Jadi kalau di pendidikan berbasis fitrah itu kita sebenarnya adalah relax dan optimis. Jadi saya dulu tipe orang tua yang overthinking banget, ini overthinking banget ya, namanya juga ibu-ibu ya, gitu. Selalu mikirnya, gimana kalau gini, selalu. Tapi kalau nanya ke Ustadz Haris, selalu jawabannya, Bu, yang relax ya, yang relax ya. Akhirnya saya jadi benar-benar bisa relax gitu ya, menghadapi pengasuhan anak-anak gitu. Oh ya, bahwa ketika kita tidak relax, justru yang ada ya kitanya jadi nggak bisa tazkiyatun nafs gitu. Tazkiyatun nafs itu kan ya harus dilalui dengan relax.
tapi tetap optimis. Gitu. Berarti kita memang yang tidak mengejar sesuatu secara ambisius gitu ya, tapi tetap kita punya pengharapan yang baik sama anak gitu. Teh. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Hama ya penjelasannya. Insya Allah sudah tercerahkan. Dan jadi Iya, semangat tetap ya. relax Semangat dan Mbak Rini. optimis. Iya, terima kasih. Teh Ada Ama Teh ini Rini. ada Iya, iya, Teh iya. Ama. Teh Ama ada pertanyaan dari Teh Dea. Belum tergambarkan contoh kegiatan FBE. Contohnya kegiatan FBE itu kayak apa? Oke, contohnya FBI itu seperti Hmm, apa? seperti apa coba Teh Yen? Atau mungkin Seperti di apa ya? Ya kan karena harus rileks dan optimis, ya kita cari sesuatu kegiatan yang bikin kita santai sama anak-anak. Seperti kalau saya Nah, menjalankan itu jalan-jalan, ya seperti itu. Terus makan-makan, ngobrol-ngobrol, seperti itu kah FBE teh? mungkin Saya juga. akan dijelaskan di next pertemuan mungkin nggak sih Teh? iya dong. Iya dong. Ya, jadi Detailnya pasti Dan kita bahas konfirmasi yang bareng-bareng. dilakukan itu udah bener apa belum. Ini dari ini tadi sangat penting dari Teh Rina sama Teh Yeyen yang pertanyaan Teh Rini tuh. Jadi dimulai sejak dimulai kapan gitu ya untuk tentang FBA apa ini teh pendidikan berbasis fitrah ini. Jadi kalau menurut saya pribadi nih, barangkali ini bisa sharing. Kalau menurut saya lebih baik dari sejak dini mungkin ya, sejak dini karena memang orang tua itu sebagai modeling, role model anak-anak. Jadi betul tadi kata Teh Rahma, harus orang tuanya dulu gitu memberikan contoh yang akan kan anak itu imitasi yang sangat ulung gitu ya. Semuanya akan meniru orang tuanya meskipun kita dimasukin ke sekolah yang sangat hebat dan sangat mahal dan bisa dikatakan sekolah ternama gitu. Tapi pendidikan keluarganya atau role model di keluarganya tidak mencerminkan apa harapan kita, itu kan mungkin tidak akan maksimal gitu ya harapan-harapan kita. Berarti harus banyak Iya. introspeksi diri ya. Terus kalau menurut saya itu pendidikan berbasis fitrah kalau diterapkan di usia 7 tahun ke atas, mungkin kalau istilahnya kayak kue aja gitu, kue membuat kue, kalau udah kering, udah ini akan membatu gitu. Beda lagi kalau pendidikan Apakah kita, betul kue kering dan membatu di usia 7 sampai 10 tahun nih? Ini kan dari Teh Yulianti nih. Teh Yulianti baru nah, berkenalan kita. Teh Yulianti nebak-nebak nih apakah FBE itu ketika dilakukan 7 tahun, 10 tahun anak akan seperti kue? enggak istilahnya gitu teh, Kok masa teh, jadi kue? teh Yeyen. Jadi menurut saya gitu, lebih baik dilakukan sejak dini karena itu di masa golden age itu semua akan berkembang pesat 80% semua berkembang maksimal gitu. Beda lagi di usia 7 tahun dan 10 tahun gitu. Itu kan pembentukan perilaku dan adab itu atau pembiasaan bisa diterapkan dari sejak dini. Beda seperti halnya pengalaman saya gini, anak yang di rumahnya atau di sekolahnya yang sudah di pembiasan sekarang pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila kan sekarang yang diutamakan dan kurikulum merdeka itu benar-benar berbasis karakter. Nah, ada sekolah misalkan yang menerapkan karakter yang benar-benar diterapkan konsisten gitu. Dan sekolah yang tidak atau di rumah ya gitu. Terus ketika masuk di SD itu kan berbeda berbeda sekali gitu tahapan-tahapannya. Kayak pembiasaan menyimpan sendal, menyimpan handuk dan lain-lain itu kan udah masuk ke berbasis karakter dan moral itu ya di antaranya. Nah, kalau saya mendidik misalkan anak di usia 7 tahun, 8 tahun, dan 9 tahun itu pembiasanya sudah terbentuk. Biasanya pembiasaan-pembiasaan sudah terbentuk
Dan itu memang sangat kerja keras untuk mengejar ketertinggalannya itu gitu. Karena Nah, memang nah. Oke, gitu. maaf Bu, di itu dulu, disela dulu, maaf Ya, ya. Karena ya. sepertinya ini akan berbeda dengan itu Ibu. Enggak sih. Oke, jadi nanti akan ada sesi. Jadi Bu Yulianti jangan itu ya. Nanti mungkin ada sesi-sesi berikutnya yang mungkin ada sesuatu yang baru nih di DFB ini gitu. Kebetulan saya juga basisnya itu pendidikan guru ya Bu ya. Ibu juga kayaknya guru ya, kepala sekolah ya Bu ya. Kita tahu guru. Kan itu belakangnya kepala sekolah. Jadi mungkin kita juga dulu ya saya juga punya kayak frame yang sama nih kayak Ibu, tapi ternyata setelah di FBI itu ada sesuatu yang beda. Dikasih tahu nggak ya? Dari sekarang kasih tahu nggak? Nggak Jangan, usah, nggak usah. nggak Oh, usah, nggak kasih usah. tahu. Next sesi, next Pokoknya sesi. beda. Pokoknya mah beda ya di FBM mah ya. Nggak kayak gitu. Aduh, nggak kayak gitu. Enggak sih, mungkin Kita ada kita sedikit bikin sama, Bu Yulianti nggak bisa tidur gitu ya, Teyan ya. apalagi Bu kepala sekolah. Macam mana ada pendidikan yang lebih baik daripada yang seperti ini kayak gitu. Enggak sih, cuman Waduh. kalau enggak kan biar relate gitu ya antara pendidikan keluarga, sekolah, lingkungan, semua terintegrasi gitu ya. Oke, iya. Sinergi. Mungkin nanti kita akan lihat ujungnya nih, Bu. Kan Ibu belum memaparkan nih. Ujung dari anak itu hasilnya gimana nih? Nanti ketika 14 tahun, ketika 20 tahun, mungkin sekarang sudah terlihat kayak gitu ya, penanaman itu. Tapi nanti apakah di usia-usia besar apakah masih melakukan seperti itu atau kayak gimana? Oke, jadi pasti akan penasaran kalau misalnya baru gabung di FBE gitu, sama kayak aku gitu. Jadi ujung-ujungnya aku suka nyepil-nyepil YouTube, nyari-nyari apa sih itu Fitra Based Education gitu. Nanti kalau misalnya masih kurang nih yang di sini, bisa nanti klik di kolom chat di WA grup gitu. Karena sekarang sudah 10 menit lagi ya, maaf ya Ibu Kepse. Pokoknya jangan gitu ibu-ibu rumah tangga. Tapi semakin Mana memanas, makin malam, makin memanas. Jadi makin memanas kata Teh Makin Fani, malam makin panas ini obrolannya ya. keponya Kata Teh makin Dea, lanjut tinggi. aja Teh sampai jam 12 katanya gitu. Oke, Lanjut iya. sampai jam Kitanya yang 12 malam puyeng. nggak apa-apa katanya. Iya, nggak apa-apa. Boleh nih, Ya, Mbak Dea. Gitu. Oke deh, Teh. Mungkin dari Teh Fani, ada yang mengawali, pasti ada yang mengakhiri. Nah, jadi kita spill tipis-tipis aja dulu. Nah, hari ini kita oke. tentang karakter. Ini bener ya. Dan ada beberapa ternyata dari timbal balik teman-teman, ada yang curhat, ada yang juga mengeluhkan, kayak gitu. Ternyata kok ada pas Wah, nggak kuat Ibu nih. Kepse ngobrol kok ada yang Sinyalnya beda, nggak kuat kayak kalau gitu. saya Apa jadi open cam. Oke, penasaran? gini aja lah Nah, ya. seperti itu. Oke, mungkin Tiffany. Halo Tiffany. Halo, halo. Kedengeran nggak? Oke. Iya, iya. Boleh deh, mungkin Tiffany closing statement, bukan closing statement, atau misalnya bisa deh ya buat penasaran lagi gitu, ibu-ibu yang di sini tuh, ya tentang FBS sendiri, tentang acara kita hari ini. Oke. Sedikit menanggapi tadi dari Teh Yulianti ya. Bahwa iya betul, setiap kita mengenal bahwa apa namanya, anak-anak itu adalah usia anak di 0 sampai 6 tahun itu adalah golden age. Nah, itu yang kita kenal dalam dunia pendidikan secara umum. Bukan begitu, Teh Yayan? Nah, jadi kalau di FBE ini justru setiap periode usia itu adalah golden age. Tapi golden age-nya untuk apa saja, usia yang mana untuk golden age yang mana itu nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Dan mungkin closing statement-nya begini, kita adalah yakin gitu ya, kita yakin kita adalah ciptaan Allah dan maka kita tidak perlu ragu dengan apa yang sudah Allah kasih, dengan apa yang sudah Allah beri, termasuk bagaimana Allah ini mendidik kita, mendidik manusia gitu ya, dengan mengilhamkan kepada Rasulullah bagaimana Rasulullah mendidik para sahabatnya.
mendidik keluarganya kayak gitu. Jadi closing statement yang paling akhir sekali, jangan lewatkan sesi selanjutnya karena ini pasti akan terus berlanjut ya insya Allah. Mohon doanya dari semua. Program kita ini akan berlanjut sampai pembahasan FBE ini selesai dan nanti kita juga akan ada tema-tema selanjutnya yang tidak kalah menarik gitu. Itu aja mungkin Teh Yayan ya. Untuk kapan sesi kedua ini akan diadakan, tunggu informasinya di Wag Ngopas Meta Jabar. Gitu. Oke, gitu. Mungkin dari Teh Ama. Mungkin dari Teh Ama Teh. Cukup. Cukup, cukup sekian dan terima kasih. Cukup namun ya. Closing statement gitu Teh. Cukup, oh gitu. Sudah, kalau sudah cukup mah tuh. Oke. Oke, jadi alhamdulillahirrahmanirrahim ya, pertemuan ngopas kita sesi pertama ini alhamdulillah telah berhasil menelurkan telur-telur kepenasaranan kayak gitu. Ini adalah sebuah prestasi kayak gitu untuk Meta Jabar sendiri yang akhirnya Bu Yulianti, Teh Rini, Mbak Afra juga jadi semakin penasaran apa itu FBE. Dan yang paling saya highlight di sini tentang relax dan optimis. Jadi ketika ya kan ini ibu-ibu muda nih, masih muda kayak gitu kan, katanya golden age itu usianya tuh sebelum 7 tahun ya gitu, padahal masa-masa itu masa-masa dimana kayak lagi apa ya, adaptasi sama pernikahan, adaptasi sama rumah tangga, punya anak gitu, dan ternyata ekonomi juga belum mumpuni, gimana bisa kecapai golden age, gizinya juga kurang terpenuhi, di sana itu banyak pergolakan batin. Tapi semenjak ada FBI ini, oh ternyata setiap tahapan usia itu ada golden age-nya, jadi merasa optimis lagi kayak gitu ya Terini ya, tenang ya gitu Bu ya, nanti pasti itu udah kelihatan pancaran-pancaran penasarannya. Saya senang sekali melihat wajah Mbak Yulianti. Oke deh teman-teman, Itu di ini webinar ini ya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah sangat antusias dalam obrolan ngobrol parenting asik di malam hari ini. Semoga kita diberikan waktu nanti, diberikan rezeki untuk bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih untuk segala antusiasnya. Kita lanjut nanti ke kolom WAG, dan jangan lupa klik absensinya ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan Dulu Teh hamdalah. Yayan, foto dulu. Apa? Kita foto dulu Teteh. Doa Oh. dulu, mana ada. Oh iya ya, oke Doa. oke. Masa foto dulu kayak mau makan, kita foto dulu, baru doa. Iya oke, doa dulu. Jadi kita doa dulu ya, kita baca hamdal dulu. Alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, yang belum open